Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Melihat Liam yang agak tegang, Andi Rewa tersenyum ringan dan mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar bisnis farmasi Ferry akhir-akhir ini?" Liam dengan serius menjawab, "Tuan Andi, secara keseluruhan, perkembangan pabrik obat kami masih cukup stabil. Tetapi kami menghadapi beberapa hambatan dalam membuka pasar baru." Andi Rewa bertanya dengan heran, hambatan apa? Dia merasa sedikit aneh, mengingat kekuatan farmasi Ferry di industri farmasi domestik. Seharusnya mereka tidak memiliki banyak pesaing. Dan untuk mengembangkan obat baru, selama menemukan formula yang baik, seharusnya tidak ada masalah besar. Tetapi kalau formulanya tidak baik, seberapa besar pun pabrik obat itu tidak akan ada artinya. Liam segera menjawab, "Belakangan ini, farmasi Ferry menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan obat tradisional yang baru. Itu adalah obat lambung yang efektif untuk gejala seperti sakit mah, asam lambung, dan mual." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Penyakit lambung memang menjadi masalah umum bagi orang modern. Sejauh yang aku tahu, di dalam negeri ini tidak banyak farmasi yang memproduksi obat lambung. Selain merek Yulanta yang cukup terkenal, aku belum mendengar ada obat tradisional lainnya yang terkenal. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya kau tidak menghadapi hambatan besar, bukan?" Liam mengerutkan keningnya dan menjelaskan, "Aku mengembangkan obat ini karena melihat banyak orang di kota-kota yang terlalu banyak bersosialisasi dan banyak pekerja muda yang sudah terkena penyakit lambung. Potensi parahnya sangat besar. Jadi aku membawa tim untuk mencari formula yang tepat dari banyak resep kuno. Tetapi tidak disangka perusahaan asing telah mendahului kami dan bahkan mengoptimalkan formula asli kami." Andi Rewa mengerutkan keningnya. "Perusahaan asing? Mereka mencuri resep kuno pengobatan tradisional kita? Bukankah perusahaan-perusahaan itu biasanya fokus pada obat barat?" Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan mereka, melainkan farmasi Asahi yang mendapatkan resep kuno dari dalam negeri kita, lalu mengembangkan obat lambung dan resep tersebut. Efektivitas obat lambung mereka memang lebih baik daripada obat lambung kami. Jadi sekarang, pasar obat lambung sudah dikuasai oleh farmasi Asahi. Ini sangat merugikan bagi kami." Dia berhenti sejenak, lalu dengan sedikit kecewa dia berkata, "Terlepas dari yang lain, kemampuan farmasi Asahi dalam mengembangkan resep kuno pengobatan tradisional kita memang sangat tinggi. Sejak zaman Kenji Asahi, mereka telah menghasilkan keuntungan dari obat-obatan verbal, obat-obat herbal di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, fondasi farmasi Asahi sudah sangat kuat." Mendengar hal ini, Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dan bertanya, "Bukankah sebelumnya farmasi Asahi mengalami kerugian besar? Bagaimana mereka bisa tetap kompetitif?" Liam mengangguk dan menghela nafas. Bagaimanapun, farmasi adalah perusahaan farmasi terkemuka di Asia. Selama tidak mengalami kerusakan yang fatal, mereka masih memiliki daya saing yang sangat kuat. Selain itu, mereka memiliki laboratorium peralatan terbaik di Asia dan tim penelitian yang hebat, sehingga mereka bisa mengembangkan obat lambung dari resep kuno. Andi Rewa tersenyum ringan. Dia tidak menyangka Nobu Asahi benar-benar memiliki keahlian yang luar biasa. Setelah farmasi Asahi mengalami kerugian miliaran, mereka bisa segera bangkit. Saat ini, Liam juga menghela nafas.
Ini adalah esensi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, tetapi kita sendiri tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Pada akhirnya, semuanya dicuri oleh orang asing. Sangat disayangkan, resep jamu kita dicuri oleh orang-orang asing itu. Andi bertanya, seberapa besar dampak farmasi Asahi terhadap kalian? Liam berkata, hanya untuk obat jamu lambung saja. Dampaknya sudah sangat besar. Dalam jangka panjang, farmasi Asahi sedang giat mengembangkan obat baru. Secara perlahan-lahan, mereka akan menggerogoti ruang pengembangan kami. Saat ini saja pendapatan farmasi Ferry sudah sangat terpengaruh. Investasi yang sebelumnya kami lakukan untuk obat lambung hampir sia-sia. Namun kami harus terus mengembangkan jamu baru. Kalau berhasil, tidak masalah. Tetapi kalau gagal, kami akan semakin terperosok. Sambil berbicara, Liam menambahkan, sebentar lagi kejuaraan dunia silat antara mahasiswa akan segera dimulai dan diadakan di kota Makassar. Kejuaraan itu disponsori oleh farmasi Asahi dengan promosi yang sangat besar. Andi bertanya dengan penasaran, apakah Nobu Asahi akan datang ke kejuaraan pencaksilat itu? Liam berkata, aku belum tahu, tapi katanya tamu kehormatan untuk upacara penyerahan hadiah final adalah petinggi dari farmasi Asahi. Belum diketahui siapa tepatnya tamu kehormatan itu. Mungkin saja Nobu Asahi. Andi Rewa mengangguk ringan. Sebenarnya di dalam buku ajaib yang didapatkan oleh Andi secara tidak sengaja tercatat banyak sekali resep obat kuno yang menakjubkan. Hanya untuk obat lambung saja ada puluhan jenis jamu dan mengambil salah satu di antaranya sudah cukup untuk membantu Liam mengalahkan farmasi Asahi secara telak. Namun industri farmasi adalah industri yang sangat menguntungkan. Jadi tentu saja Andi Rewa tidak akan membantu Liam secara cuma-cuma. Maka dia pun berkata kepada Liam, Liam, sebenarnya aku memiliki beberapa resep jamu yang bagus. Kalau diproduksi, pasti akan menjadi obat yang sangat laris. Kalau aku memasukkan resep ini sebagai modal, berapa banyak saham yang bersedia kau berikan kepadaku? Hampir tanpa ragu Liam berkata, Tuan Andi, aku bisa ada sampai hari ini semuanya berkatmu. Seluruh farmasi Ferry adalah milikmu. Hanya dengan sepatah kata darimu, aku akan segera menyerahkannya. Liam menyadari dengan jelas bahwa tanpa Andi Rewa, dia tidak mungkin bisa mewarisi farmasi Ferry. Tanpa Andi, kalau ayahnya dan saudara laki-lakinya kembali, dia juga tidak akan bisa mempertahankan posisinya di farmasi Ferry. Jadi dia bersedia sepenuhnya bergantung pada Andi. Bahkan, kalaupun harus menyerahkan saham farmasi Ferry, dia tidak akan memberikan kesempatan bagi ayah dan saudara laki-lakinya untuk bangkit kembali. Andi Rewa mengangguk dan berkata, begini saja, kalau resep yang aku berikan memiliki khasiat yang lebih baik daripada obat lambung farmasi Asahi, maka aku akan memberikan, kau akan memberikan 80% saham farmasi Ferry kepadaku. Di masa depan, aku akan terus memberikan resep yang baik untukmu dan memastikan farmasi Ferry bisa tumbuh menjadi perusahaan bernilai ribuan miliar. Pada saat itu, kekayaan pribadimu akan melampaui 200 miliar. Saat ini, aset farmasi Ferry kira-kira sekitar 20 hingga 30 miliar. Tetapi mereka juga memiliki beberapa hutang. Ditambah lagi dengan kinerja yang kurang baik belakangan ini, secara keseluruhan mereka mengalami penurunan. Kalau di masa depan, Andi Rewa benar-benar bisa membuat farmasi Ferry berkembang menjadi perusahaan besar senilai ribuan miliar, bahkan dengan 10% saham saja, Liam sudah bisa menggandakan asetnya. Jadi,
Baginya tidak ada alasan untuk menolak. Selain itu, dia sudah mendengar kalau Andi sangat ahli dalam meracik pil dan obat mujarab. Kalau resep yang diberikan Andi keluar, pasti akan sangat laris. Oleh karena itu, hampir tanpa ragu, Liam langsung setuju dan dengan bersemangat dia berkata, "Terima kasih Tuan Andi, aku setuju dengan tawaranmu." Andi tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Liam. Hanya saja resep obat tingkat tinggi memang sangat berharga. Jadi, kalau dia memberikannya secara cuma-cuma, itu benar-benar bodoh. Kerjasama yang saling menguntungkan adalah solusi terbaiknya. Maka, Andi rela berkata kepada Liam, "Kalau begitu, kau pulanglah dulu. Besok, aku akan mengirimkan pengacara untuk menandatangani kontrak denganmu. Saat itu juga aku akan memberikan resepnya." Di sebelahnya, Albert segera bertanya, "Tuan Andi, lalu bagaimana dengan urusan keluarga hartawan?" Andi Rewa tersenyum ringan. "Aku sudah punya rencana. Kalian tidak perlu khawatir." Saat ini ada dua solusi yang ada di depan Andi Rewa. Yang pertama adalah segera menghubungi Sangkala dan meminta Sangkala mengirim para ahli dari keluarga Rewa di Jakarta untuk pergi ke Gunung Bawakaraeng dan menghadang 8 petarung terbaik milik keluarga hartawan. Karena para ahli keluarga Rewa sangat banyak, maka untuk menangani 8 petarung terbaik pasti bukanlah masalah besar. Yang kedua adalah segera berangkat sendiri ke Gunung Bawakaraeng dan menghadang 8 petarung terbaik di kaki gunung tersebut. Setelah berpikir selama beberapa detik, Andi Rewa memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan pergi ke Gunung Bawakaraeng untuk menangani 8 petarung terbaik. Andi Rewa sudah mendapatkan buku ajaib sejak beberapa waktu yang lalu dan terus mempelajarinya. Ini membuat kekuatannya terus meningkat. Belum lagi, dia telah membuat banyak jamu regenerasi yang membuat tubuhnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Andi saat ini, 8 petarung terbaik bukanlah lawan baginya, bahkan kalaupun jumlah mereka 2 kali lipat. Namun, untuk pergi ke Gunung Bawakaraeng, dia harus bergerak cepat karena mungkin saja 8 petarung terbaik dari keluarga hartawan sudah berangkat. Kalau dia bertindak cepat, ada kemungkinan dia bisa tiba di Gunung Bawakaraeng sebelum 8 petarung terbaik. Jadi, dia segera menelpon Ibnu Komar dan langsung bertanya, "Bisakah kau menyiapkan pesawat untukku? Aku harus segera berangkat ke Gunung Bawakaraeng." Ibnu Komar segera menjawab, "Tidak masalah, Puang. Kita memiliki helikopter pribadi di bandara dan itu adalah helikopter jet pribadi yang dipesan khusus oleh keluarga Rewa. Helikopter itu lebih cepat daripada helikopter biasa." Andi Rewa berkata dengan puas, "Bagus. Sekarang segera arahkan helikopter itu untuk bersiap di bandara dan persiapkan untuk lepas landas. Sekaligus arahkan helikopter JX Marion untuk menjemputku di sekitar Villa Desilen. Aku harus segera pergi ke bandara." Ibnu Komar pun mengangguk. "Baik, Puang." Dengan perasaan puas, Andi menutup telepon dan Albert segera berkata, "Tuan, aku bersedia pergi bersamamu." Di sampingnya, Liam juga membungkuk dan berkata, "Tuan Andi, aku juga bersedia pergi bersamamu." Andi Rewa berpikir sejenak, lalu berkata kepada mereka berdua, "Kalau kalian ingin pergi, ikutlah denganku." Keduanya sangat setia dan berdedikasi kepada Andi. Jadi pada saat ini, keduanya tidak ingin Andi pergi ke Gunung Bawakaraeng sendirian. Andi juga tahu bahwa kalau dia ingin kedua orang ini tetap setia kepadanya, dia harus menunjukkan kekuatan sejatinya kepada mereka, terutama kepada Liam. Andi harus memastikan orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya.
barulah dia bisa dengan tenang memberikan resep obat dari buku ajaib kepada Liam. Jadi kali ini, dia ingin membiarkan Liam melihat kekuatan sejatinya. Tidak lama kemudian, helikopter pun tiba di sekitar Villa Desiland. Andi dan 2 orang lainnya naik ke helikopter dan langsung menuju bandara. Di saat yang sama di bandara, helikopter pribadi keluarga Rewa sudah siap lepas landas di ujung landasan. Begitu Andi naik ke helikopter, heli itu bisa segera lepas landas. Helikopter ini bisa membawa Andi ke Gunung Bawakaraeng lebih cepat daripada helikopter pribadi keluarga hartawan. Tidak seperti keluarga Rewa, keluarga hartawan tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya secara sinkron. Jadi, Andi masih punya banyak waktu dan pasti bisa tiba sebelum 8 petarung terbaik. Helikopter berhenti langsung di ujung landasan bandara. Di samping helikopter pribadi keluarga Rewa. Begitu Andi turun dari helikopter, pintu heli pribadi pun terbuka. Yang tidak disangka olehnya ternyata orang yang membuka pintu adalah Ibnu Komar. Andi terkejut memandangnya dan bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Ibnu Komar segera berkata, "Puang, aku benar-benar khawatir kalau kau pergi sendirian. Aku takut kau tidak mau membiarkanku ikut. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara ini. Tolong jangan marah padaku." Andi Rewa mengangguk ringan. "Karena kau sudah ada di sini, aku juga tidak mungkin menyuruhmu turun. Jadi, segeralah suruh pesawat langsung lepas landas." Albert sudah tahu kalau Andi adalah bos Ibnu Komar. Jadi, dia tidak merasa aneh tentang hal ini. Namun Liam yang ada di samping langsung terperangah ketika mendengar sebutan Puang tersebut. Ibnu Komar adalah orang yang cerdas. Ketika dia melihat Andi membawa Liam, dia langsung tahu kalau Liam sudah menjadi orang kepercayaan Andi. Saat itu, karena Andi bersiap untuk membawa Liam ke Gunung Bawakaraeng, maka pastinya Andi sudah siap untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan Liam. Dengan demikian, dia pun tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Saat ini Liam memang sangat terkejut. Dia tahu siapa Ibnu Komar, dan dengan status Ibnu Komar, dia langsung bisa menebak identitas Andi Rewa. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa Andi yang merupakan dermawannya ternyata bukan hanya seorang master dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga Puang dari keluarga Rewa, salah satu keluarga terkemuka di Jakarta. Kemampuan Andi Rewa yang luar biasa sudah membuat orang kagum. Tidak disangka latar belakang keluarganya lebih luar biasa lagi. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dengan satu lutut, lalu dengan hormat berkata kepada Andi Rewa, "Tuan Andi, kau adalah Puang keluarga Rewa yang sangat terhormat. Tetapi kau bersedia membelaku dan membela ibuku yang sudah meninggal. Kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan oleh Farmasi Ferry." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Liam Ferry, kalau kau memiliki rasa terima kasih, ikutlah aku dengan sepenuh hati. Kujamin, kau akan mendapatkan kesempatan yang melimpah. Dan kau Albert, kau juga sama." Albert segera berlutut dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, sejak kau menyelamatkanku dari tangan pengawal keluarga hartawan, nyawaku ini adalah milikmu." Tak lama kemudian, helikopter jet pribadi keluarga Rewa meluncur di udara dalam kegelapan dengan kecepatan tinggi menuju Gunung Bawakaraeng. Kecepatan heli ini memang jauh lebih cepat dibandingkan heli biasa. Bahkan Andi pun tidak bisa menahan rasa kagumnya. Tidak heran kalau keluarga Rewa bisa berdiri di puncak keluarga-keluarga terkemuka di negara ini. Hanya dari detail helikopter ini saja sudah bisa dilihat beberapa keunggulan keluarga Rewa. Ibnu Komar memberitahu Andi Rewa, "Puang, sebenarnya
keluarga Rewa memiliki satu pesawat yang lebih cepat. Tetapi pesawat itu hanya ada satu dan disimpan oleh tuan besar di bandara. Andi Rewa bertanya dengan penasaran, ada pesawat yang lebih cepat di keluarga Rewa? Ibnu Komar mengangguk dan berkata, benar sekali. Apakah Puang pernah mendengar tentang pesawat Concorde? Bertahun-tahun yang lalu, orang Prancis mengembangkan pesawat supersonik itu. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 2 kali kecepatan suara, dengan kecepatan jelajah mencapai 2150 km per jam. Andi Rewa terkejut dan berkata, aku pernah mendengar tentang pesawat Concorde, tetapi bukankah pesawat itu sudah pensiun? Ibnu Komar berkata, benar Puang, pensiun hanya berarti keluar dari pandangan publik. Karena kecepatan terbang pesawat ini terlalu cepat, biaya terbangnya sangat tinggi, dan suara bising saat menembus penghalang suara sangat keras, sehingga orang biasa tidak akan mampu membelinya. Namun setelah pensiun, 4 pesawat dari dalam kondisi terbaik dibeli oleh keluarga-keluarga terkemuka di dunia. Setelah dibeli, pesawat-pesawat itu terus mendapatkan perawatan dan pemeliharaan terbaik. Andi Rewa tidak bisa menahan rasa kagumnya. Tidak disangka kakeknya memiliki pandangan yang begitu jauh ke depan, secara khusus membeli pesawat Concorde. Dari sini bisa dilihat keberanian luar biasa para wirausahawan generasi lama. Beberapa saat kemudian helikopter yang ditumpangi Andi sudah mendarat di tempat yang dituju. Saat ini di salah satu sisi landasan, sebuah helikopter lain sudah menunggu. Setelah Andi turun dari pesawat helikopter, dia bertanya kepada Ibnu Komar, tolong tanyakan pada petugas, apakah helikopter pribadi keluarga hartawan sudah mendarat di sini? Ibnu Komar segera menelpon dengan ponselnya dan beberapa saat kemudian dia berkata dengan hormat kepada Andi, Puang, kau benar-benar bisa meramalkan dengan tepat. Menara pengawas baru saja menerima permohonan pendaratan dari sebuah helikopter pribadi. Mereka akan mendarat di sini 1 jam lagi. Andi Rewa puas dan mengangguk. Keunggulan 1 jam sudah cukup. Ayo kita bergegas pergi melihat pemandangan di kaki Gunung Bawakaraeng. Setelah itu dia melangkah masuk ke helikopter lainnya yang sudah menunggu lama. Ibnu Komar, Albert dan Liam juga segera naik ke pesawat helikopter. Helikopter segera naik dan terbang dengan cepat menuju kaki Gunung Bawakaraeng. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4 pagi, lebih sedikit. Langit belum menunjukkan tanda-tanda akan cerah, namun bulan yang cantik di langit tetap dengan jelas menggambarkan kontur tanah. Helikopter meninggalkan landasan dan melintasi pusat kota dan tepat di depan terlihat megahnya Gunung Bawakaraeng. Di bawah sinar bulan, kontur Gunung Bawakaraeng terlihat sangat jelas dan sangat indah. 40 menit kemudian, helikopter itu mendarat 1 kilometer di luar desa. Sebelumnya, Albert pernah datang ke Gunung Bawakaraeng, jadi dia agak akrab dengan medan di sini. Dia menunjuk ke jalan pegunungan dan berkata kepada Andi, Puang, ini satu-satunya jalan yang menuju ke pegunungan. Kalau 8 petarung terbaik dari keluarga hartawan tidak menggunakan heli, maka mereka hanya bisa melewati jalan ini. Andi Rewa mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan menunggu mereka di sini seperti menunggu kelinci datang sendiri. Albert segera berkata, Tuan, apakah kita perlu memanggil orang-orang kita di sini untuk membantu? Andi Rewa dengan tenang berkata, tidak perlu. Ibnu Komar merasa sedikit khawatir akan keselamatan Andi. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tahu siapa 8 petarung terbaik dari keluarga hartawan. Mereka memang sangat kuat. Kalau Puang hanya sendirian, mungkin Puang tidak akan bisa melawan mereka. Demi kehati-hatian,
Sebaiknya kita panggil beberapa orang untuk membantu." Andi Rewa mengibaskan tangannya dan dengan dingin berkata, "Hari ini hanya kita berempat yang hadir dan hanya kita berempat yang tahu. Tidak perlu memanggil bantuan dari manapun." Ketiga orang lainnya tampak terkejut. Mereka bisa merasakan tekanan kuat dan kebanggaan besar dari kata-kata Andi. Tampaknya Andi berniat untuk membuat 8 petarung terbaik tetap tinggal di sini hari ini. Sementara itu, 8 petarung terbaik baru saja mendarat di landasan dekat Gunung Bawakaraeng. Setelah helikopter mendarat, ke-8 orang tersebut keluar dari heli dan langsung melalui jalur penumpang biasa keluar dari wilayah landasan. Mereka tidak seperti Andi yang sama sekali tidak melalui jalur penumpang dan langsung naik helikopter dari landasan. Mereka tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu karena keluarga hartawan tidak memiliki pengaruh di sini. Setelah keluar dari landasan, pada saat ini 8 petarung terbaik yang dipimpin oleh Burhan melihat 2 mobil off-road yang diparkir di pintu luar landasan. Kedua mobil off-road ini adalah kendaraan yang disewa sementara oleh keluarga hartawan. Keluarga hartawan tidak memiliki pengaruh di sini. 16 orang yang dikirim kemarin adalah orang-orang yang menyewa 5 mobil off-road di sini sebelum pergi untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Ferry. Kali ini, keluarga hartawan kembali menyewa 2 mobil off-road dengan harga tinggi dari internet untuk membawa 8 petarung terbaik. Setelah 8 orang itu mengambil mobil, mereka terbagi menjadi 2 mobil off-road dan melaju menuju pegunungan. Di jalan, pemimpin 8 petarung terbaik yaitu Burhan duduk di kursi penumpang dan mengambil walkie-talkie. Lalu dia berbicara dengan suara dingin, "Saudara-saudara, kita masih harus berkendara selama lebih dari 2 jam. Semua orang beristirahatlah di jalan. Ketika kita sampai di tempat tujuan, siapapun yang berani menghalangi kita singkirkan tanpa ampun." Di jalan pegunungan yang membentang puluhan kilometer, 2 mobil off-road melaju dengan rapat satu sama lain. Kedua mobil ini adalah satu-satunya kendaraan di jalan pegunungan sepanjang puluhan kilometer ini. Burhan berkata dengan kesal, "Bocah bernama Andi Rewa itu benar-benar merepotkan. Kalau ayah dan anak dari keluarga Ferry itu sudah menyinggungnya, lebih baik dihabisi saja. Kenapa mengirim mereka ke tempat terpencil ini? Sekarang kita harus datang ke sini. Sungguh menjengkelkan." Pria yang mengemudi hanya bisa berkata, "Sebelum datang ke sini, aku sempat mencari tahu sedikit. Anak bernama Andi Rewa itu benar-benar sulit ditebak. Dia bukan hanya suka mengirim orang untuk mencari tanaman herbal, tetapi juga suka mengirim orang ke tambang batu bara untuk menambang. Aku mendengar bahwa sebelumnya dia juga mengirim seorang bos perusahaan publik ke lokasi konstruksi untuk mengangkat semen." Burhan berkata dengan tenang, "Itu belum seberapa. Kalian ingat bagaimana orang-orang dari geng pengemis mati? Belasan orang dikunci di dalam mobil dan ditenggelamkan ke sungai. Hingga kini, mayat mereka belum ditemukan." Seorang pria di kursi belakang berseru, "Wah, tidak heran. Keluarga hartawan sangat ingin menyingkirkannya. Bocah itu memang sangat menyeramkan." Burhan berkata dengan tenang, "Kita juga tidak boleh lengah. Pertempuran hari ini harus kita menangkan tanpa cedera." Pengemudi bertanya, "Saudaraku, apakah menurutmu akan ada ahli di Gunung Bawakaraeng?" Burhan menjawab, "Seharusnya tidak ada. Orang-orang yang dikirim Doni hartawan beberapa jam yang lalu baru saja ke sini. Menurut satu-satunya orang yang selamat, mereka tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Semuanya adalah baku tembak. Jadi aku menduga tidak ada ahli di pihak lawan. Hanya ada beberapa pengawal bersenjata." Pengemudi itu tertawa.
Kalau begitu baguslah. Kita sudah dilatih sejak kecil dengan ilmu pelindung tubuh. Meskipun tidak bisa dibilang ahli teratas, tetapi peluru biasa tidak bisa melukai kita. Sepertinya malam ini, yang ada hanyalah pertempuran mudah. Kita bisa menang dengan mudah dan kembali ke utara. Pria yang lain berkata, akan lebih baik kalau Andi juga ada di sini. Kita bisa menyingkirkannya dan kembali untuk mendapatkan hadiah dari Tuan Salim. Burhan tertawa. Kau pasti tidak ada di sini. Sebelum kita berangkat, keluarga hartawan sudah menyelidiki dan Andi masih berada di Makassar. Sayang sekali padahal kalau dia ada di sini, kita bisa membawa kepalanya kembali untuk melapor pada Tuan Salim. Paling tidak, Tuan Salim akan memberi kita beberapa miliar. Pengemudi itu berkata, oh iya, karena bocah bernama Andi Rewa itu begitu menyeramkan. Apakah penyakit aneh yang menimpa Tuan Edo ada hubungannya dengan dia? Burhan menggeleng. Itu tidak bisa dipastikan. Tetapi bukan tidak mungkin itu tidak terjadi. Dia melanjutkan, penyakit aneh yang menimpa Tuan Edo memang belum pernah terdengar. Sudah begitu lama tidak sembuh dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Penyakitnya sangat misterius. Sementara itu di lereng gunung, Andi berdiri dengan tangan bersilang. Di belakangnya ada Ibnu Komar, Albert dan Liam. Ibnu Komar menggosok tangannya sambil mengeluh. 8 petarung terbaik itu terlalu lambat datangnya. Kalau begitu, 1 jam lagi hari akan terang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Andi Rewa tiba-tiba melihat 4 sorot cahaya dari 2 mobil yang melaju ke jalan pegunungan berkelok-kelok itu. Ibnu Komar juga melihat cahaya itu dan berkata dengan tegang, Puang Andi, sepertinya mereka sudah datang. Andi mengangguk dan tersenyum. Aku sudah menunggu mereka terlalu lama, sampai hampir tertidur. Albert dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menggertakkan gigi. Hari ini, aku ingin melihat seberapa hebatnya 8 petarung terbaik itu. Andi berkata dengan tenang, Albert, simpan pistolmu. Pistol itu tidak ada gunanya bagi mereka. Albert terkejut sejenak, namun segera menyadari maksud perkataan Andi. Sebelumnya dia sudah menyaksikan beberapa keajaiban dalam dunia mistik, termasuk Andi yang bisa memanggil petir. Jadi, kalau ada seorang ahli bela diri yang bisa menahan peluru, itu tidaklah mengejutkan. Ibnu Komar kemudian bertanya, Puang, apa yang akan kau lakukan nantinya? Kalau ada yang bisa kami bantu, silakan beritahu. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup ikuti aku dari belakang dan saksikan saja. Albert segera berkata, Tuan, kenapa tidak langsung memanggil petir untuk menyambar 8 petarung terbaik itu menjadi abu, seperti yang kau lakukan pada Tuan Januar? Andi Rewa tertawa. Selalu menggunakan petir untuk mengalahkan orang membuatku merasa bosan. Karena hari ini kita berhadapan dengan ahli bela diri. Mari kita gunakan kekuatan murni untuk beradu. Ibnu Komar tidak pernah menyaksikan Andi memanggil petir untuk mengalahkan Tuan Januar, tetapi dia pernah mendengarnya. Namun, dia selalu menganggap itu adalah kebetulan belaka, karena dia belum pernah melihat seseorang yang bisa memanggil petir. Meski keluarga Rewa juga mengenal banyak orang di dunia mistik, namun mereka juga belum pernah mendengar ada yang memiliki kemampuan sehebat itu. Pada saat ini, ketika melihat 2 mobil semakin mendekat dengan berkelok di jalan pegunungan, Andi Rewa melangkah maju ke tengah jalan dan mulai berjalan menuju arah turunan. Ketiga orang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Burhan yang berada di dalam mobil hampir tertidur. Namun pengemudi di sampingnya melirik ke arah navigasi dan berkata,
Saudaraku, kita sudah hampir sampai. Burhan segera bertanya, berapa jauh lagi? Rekannya menjawab, menurut navigasi, kurang dari 5 kilometer lagi. Burhan menguap dan berkata dengan kasar, akhirnya sampai juga. Suruh semua orang untuk bersiap-siap. Meskipun musuh lemah, kita tidak boleh lengah. Seorang saudara seperguruannya segera mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, semua orang bersiap-siaplah, kita hampir sampai. Orang-orang di mobil belakang menjawab melalui walkie-talkie, diterima, kami sudah mulai pemanasan. Mobil terus melaju, dan saat berbelok di tikungan, pengemudi tiba-tiba melihat sosok seseorang berdiri di tengah jalan. Pengemudi di samping Burhan berteriak kaget, astaga, itu orang atau hantu? Tidak heran kalau pengemudi itu ketakutan. Sepanjang puluhan kilometer jalan pegunungan ini, sejak tadi mereka bahkan tidak melihat satu bayangan pun. Jadi, ketika melihat seseorang berdiri di tengah jalan pada larut malam, jelas itu sungguh menakutkan. Burhan pun terkejut dan tercengang. Dia menatap pemuda yang semakin dekat di tengah jalan dan terkejut berkata, itu memang manusia. Orang di tengah jalan yang tampak sangat muda tersenyum lebar. Tangannya di belakang dan wajahnya terlihat tenang dan acuh tak acuh. Sangat kontras dengan gunung bawah karaing yang dingin. Orang itu adalah Andi. Saat ini, Ibnu Komar dan yang lainnya bersembunyi di tempat gelap sekitar 10 meter di belakang Andi. Andi menyuruh mereka hanya menonton dan tidak menampakkan diri. Sopir yang melihat Andi berkata dengan gugup, saudara, seseorang berdiri di sini larut malam. Ini terlihat sangat aneh. Mungkin dia menunggu kita. Haruskah kita langsung menabraknya dengan mobil? Burhan berpikir sejenak dan segera berkata, orang ini berani mengganggu kita 8 orang sendirian. Dia pasti bukan orang biasa. Mungkin ada perangkap menunggu kita. Sebaiknya kita berhenti dan berjalan untuk memeriksa situasinya. Pada saat ini, Andi Rewa memegang perintah petir dan hatinya tetap tenang. Dia berani berdiri di tengah jalan tanpa takut akan ditabrak oleh 8 petarung terbaik. Perintah petir ini bisa memanggil petir kapan saja. Kalau 8 petarung terbaik tidak turun dari mobil untuk bertarung langsung dengannya, dia akan langsung memanggil 2 petir untuk menghantam mobil mereka ke jurang dan menyelesaikan pertempuran. Untungnya, Burhan tidak meremehkan situasi ini. 2 mobil berhenti perlahan-lahan sekitar 10 meter di depan Andi. Kemudian, 8 petarung terbaik turun dari mobil secara bersamaan. Burhan melangkah maju dengan langkah besar. Dia memandangi Andi dengan bantuan lampu mobil dan berkata dengan dingin, anak muda, siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalan 8 petarung terbaik? Andi Rewa tersenyum dan berkata, nama belakangku adalah Rewa dan nama depanku Andi. Aku adalah menantu yang terkenal di kota Makassar. Burhan sangat terkejut. Baru saja di dalam mobil mereka berbicara tentang Andi Rewa ini, dan mereka berpikir bahwa kalau Andi ada di sini, mereka bisa menghabisinya juga. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan muncul di sini. Sepertinya ini tidak masuk akal. Ketika mereka berangkat, Andi masih berada di Makassar. Kenapa ketika mereka tiba di sini, Andi bisa sampai lebih awal dari mereka? Bagaimanapun mereka berpikir, ini tidak masuk akal. Namun Burhan segera mengesampingkan pertanyaan ini. Dia memandangi Andi dan bertanya dengan dingin, Tuan Andi, apakah kau tahu bahwa kami akan datang ke sini? Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, benar sekali. Kupikir 8 petarung terbaik adalah orang-orang yang luar biasa. Ternyata hanya 8 orang tua. Kalian berdelapan seharusnya berusia 400 tahun, bukan?
Burhan dan rekan-rekannya memang tidak muda lagi. Yang termuda pun sudah berusia lebih dari 50 tahun. Jadi total 8 orang ini pasti lebih dari 400 tahun. Saat ini, melihat dirinya dan rekan-rekan seperguruannya diremehkan oleh Andi seperti ini, Burhan sangat tidak puas dan berkata dengan dingin, "Hari ini, kami tidak berniat untuk mengambil nyawamu. Kami ingin membiarkanmu hidup, agar suatu hari nanti, kami, 8 petarung terbaik, bisa datang ke Makassar dan mengambil kepalamu sendiri. Namun kau sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam neraka. Ini malah bagus, karena menghemat perjalanan kami ke Makassar." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Mengambil kepalaku? Itu tergantung apakah kalian punya kemampuan atau tidak." Burhan mendengus dingin dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Andi, 8 petarung terbaik bukanlah nama kosong belaka. Kami telah berkelana di dunia bela diri selama beberapa dekade, dan bukanlah tipe orang yang menang dengan jumlah orang. Hari ini, aku akan membiarkan rekan seperguruanku yang termuda bertarung atas nama kami. Dia dikenal sebagai Raja Tinju Besi. Kalau kau mati di tangannya, hidupmu tidak sia-sia." Setelah mendengarkan, Andi tersenyum mencemooh dan berkata, "Raja Tinju Besi? Bagus. Kalau dia mati di tanganku, itu juga merupakan sebuah berkah baginya." Saat ini, salah satu dari 8 petarung terbaik, seorang pria paruh baya yang kekar, melangkah maju dengan teriakan keras. Dia menunjuk ke arah Andi Rewa dan berteriak marah, "Anak muda, kau berani mengambil nyawaku katamu? Lihatlah bagaimana aku menghancurkan kepalamu dengan satu pukulan." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.